Selamat malam dan selamat sabat bagi kita semua, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan. Malam ini kita akan mulai kebaktian kita yang akan diawali dengan doa buka yang dibawakan oleh anak kami, Scott Tobing. Tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang di surga, tolong jawab kami. Kami ingin mendengarkan khotbah. Tolong berkati Papi yang khotbah Tuhan, tolong dan berkati kami yang mendengar. Semoga kami bisa mendengar dengan baik Tuhan. Semoga kita bisa jadi anak yang baik, pintar menurut kepada orang tua, dan tolong sembuhkan semua orang yang sakit, dan semoga corona cepat hilang. Dalam nama Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saat ini kita akan siapkan hati untuk mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh saudari Leorin Simarmata. My heart is
Puji Tuhan atas lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah ini juga boleh mengangkat kita lebih dekat kepada Tuhan. Berikut kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Erhard Lukman Tobing dengan judul Meminta untuk Memberi. Pelajaran dari buku Membina Kehidupan Abadi, buku ke-5, pasal ke-12. Selamat malam dan selamat sabat kepada kita semua. Pada malam Vesper ini, bacaan kita diambil dari buku Membina Kehidupan Abadi pasal yang ke-12 dengan judul Meminta untuk Memberi. Saudaraku sekalian, Kristus senantiasa menerima dari Bapa agar dia dapat menyampaikan kepada kita. Dikatakan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, katanya, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Dari waktu ke waktu dikatakan bahwa Yesus itu selalu datang kepada Allah dari pagi ke pagi. Setiap hari dia merasakan sebuah baptisan Roh Kudus yang segar yang dia terima. Setiap matahari mulai merekah di waktu yang subuh, di hari yang baru, Tuhan datang dan berdoa kepada Bapanya. Perkataan Tuhan yang disampaikan kepadanya itu segar dari istana surga. Perkataan yang dituturkannya disesuaikan kepada orang yang lelah dan tertindas. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku, katanya, lidah seorang murid supaya dapat dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti sebagai seorang murid. Murid-murid Yesus pada waktu amat terkesan dengan kebiasaan-kebiasaan Allah. Dan pada satu kali sesaat mereka tidak bersama-sama dengan Tuhan, lalu kemudian mereka mendapati Yesus sedang berdoa. Dan tanpa disadari oleh Yesus pada waktu itu akan kehadiran murid-muridnya, mereka merasa terharu. Dan ketika dia selesai berdoa, lalu kemudian mereka mengatakan, Tuhan, ajarkanlah kami berdoa. Dan untuk menjawab pertanyaan dari murid-murid tersebut, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Dikatakan, jika seorang di antara kamu, katanya, pada waktu tengah malam kemudian datang ke tetangga untuk meminta makanan, oleh karena ada sahabatmu yang melakukan perjalanan, dia mampir di rumahmu, mungkin kamu tidak menyediakan apa-apa di dalam rumahmu untuk kemudian kamu tetap meminta tetanggamu untuk menyediakan makanan. Tidaklah mungkin bagi dia, mereka tidak tetangga berkata, jangan ganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan tidak dapat memberikan kepadamu saudara apa yang kau minta. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun untuk memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan akan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, di sini Kristus mewakili si pemohon yang memohon agar dia dapat memberikan lagi. Ia harus mendapatkan roti itu. Kalau tidak, ia tidak dapat memberikan kepada sahabatnya yang saat itu sedang letih, mungkin di dalam perjalanan oleh karena kemalaman, makanan kepada dia. Meskipun tetangganya itu tidak mau diganggu, ia tidak akan menolak permohonannya karena sahabatnya harus ditolong, dan akhirnya sikap seperti itulah yang diberi pahala, keperluannya akan dipenuhi. Demikian juga dengan murid-murid, harus mencari berkat-berkat dari Allah dalam memberikan makanan kepada banyak orang. Di dalam khotbah mengenai roti dari surga, Kristus telah membukakan kepada mereka pekerjaan di mana mereka dapat bekerja sebagai wakil-wakilnya.
Mereka harus memberikan roti hidup kepada banyak orang. Ia yang telah menetapkan pekerjaan mereka, melihat betapa sering iman mereka akan dicobai. Acap kali mereka akan ditempatkan dalam kedudukan-kedudukan yang tidak diharapkan dan akan menyadari kekurangmampuan mereka sebagai manusia. Jiwa-jiwa yang lapar akan roti hidup akan datang kepada mereka, dan mereka sendiri akan merasa kekurangan dan tidak berdaya. Mereka harus menerima makanan rohani. Kalau tidak, mereka tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan. Tetapi mereka tidak boleh membiarkan satu jiwa pergi tanpa diberi makan. Kristus memimpin mereka kepada sumber persediaan. Orang yang didatanginya, sahabatnya datang untuk dilayani, bahkan pada jam yang tidak masuk akal di tengah malam, namun tidak menolaknya. Dia tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan, tetapi dia pergi kepada orang lain makanan dan mendesak permohonannya sampai tetangganya memberikan keperluannya. Dan apakah Allah yang sudah mengirim hamba-hambanya untuk memberi makan kepada orang yang lapar tidak akan memenuhi keperluan mereka bagi pekerjanya sendiri? Tetapi tetangga yang mementingkan diri dalam perumpamaan ini tidak menggambarkan tabiat Allah. Pelajaran ini ditarik bukan untuk persamaan, tetapi dengan perbedaan. Seorang yang mementingkan diri akan mengabulkan permohonan yang mendesak untuk membebaskan dirinya dari orang lain mengganggu tidurnya. Tetapi Allah suka memberi. Ia penuh dengan kasih sayang. Dia tidak memberi dengan terpaksa. Dan ia ingin mengabulkan permohonan orang yang datang kepadanya dengan iman. Ia memberikan kepada kita agar kita dapat melayani demikian menjadi seperti dia. Kristus berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ini sebuah ayat yang biasa kita dengar. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu akan dibukakan. Lalu kemudian Yesus melanjutkan lagi di ayat yang berikutnya. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Bapa manakah di antara kamu jika anak yang meminta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya untuk ganti ikan? Atau jika ia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Untuk menguatkan keyakinan kita kepada Allah, Kristus mengajarkan kepada kita untuk menyebut Dia dengan sebuah nama yang baru, sebuah nama yang dijalin dengan hubungan yang erat dari hati manusia. Ia memberikan kepada kita kesempatan untuk menyebut kasih dan kepercayaan kita kepadanya, dan suatu janji dari perhatian serta hubungannya kepada kita. Berbicara memohon persetujuan atau berkatnya adalah sebuah musik di dalam telinganya, agar kita tidak memikirkan hal itu sebagai takabur untuk menyebut Dia perantaraan nama ini. Dia telah mengulanginya berkali-kali. Ia ingin agar kita mengenal nama itu. Selalu berdoa, minta kepada Tuhan. Allah menganggap kita sebagai anak-anaknya. Ia telah menebus kita dari dunia yang ceroboh ini dan telah memilih kita menjadi anggota keluarga kerajaan, putra dan putri Raja Sorga. Ia mengundang kita supaya berharap kepadanya dengan kepercayaan yang lebih kuat daripada kepercayaan seorang anak kepada bapaknya yang di dunia ini. Orang tua mencintai anak-anaknya, tetapi kasih Allah adalah lebih besar, lebih luas, lebih dalam daripada kemampuan kasih manusia. Kasih Tuhan tidak dapat diukur. Jika seorang orang tua di dunia tahu bagaimana untuk memberikan pemberian-pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita yang di surga akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Pengajaran-pengajaran Kristus mengenai doa harus dipikirkan dengan teliti. Ada ilmu tentang ilahi dalam doa, dan gambarannya menampilkan prinsip-prinsip yang perlu dipahami semua orang. Ia menunjukkan bagaimana roh yang benar dari doa.
Ia mengajarkan keperluan ketabahan dalam mempersembahkan permohonan kita kepada Allah dan memberikan kepastian kepada kita tentang kerelaannya untuk mendengar dan menjawab doa. Doa kita janganlah bersifat permintaan yang mementingkan diri hanya untuk kepentingan kita sendiri. Ini kita perlu catat. Kita harus meminta agar kita dapat memberi. Azas kehidupan Kristus haruslah menjadi azas kehidupan kita demi mereka. Di dalam doa Yesus ya dikatakan, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Pengabdian yang sama, pengorbanan diri yang sama, penaklukan yang sama kepada tuntunan firman Tuhan yang terlihat dalam Kristus harus terlihat dalam diri hamba-hambanya. Apa yang Tuhan lakukan itu pun harus terlihat di dalam kehidupan kita. Tugas kita kepada dunia bukanlah untuk menyembah atau memperkenankan diri kita sendiri. Kita harus memuliakan Allah dengan jalan bekerja sama dengan Dia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kita harus meminta berkat-berkat dari Allah agar kita dapat berhubungan dengan orang lain. Kemampuan untuk menerima dapat dipertahankan hanyalah dengan jalan memberi. Kita tidak dapat terus-menerus menerima harta surga tanpa menyampaikannya kepada orang lain di sekeliling kita. Kalau kita hanya menerima terus, kita tidak bagikan, itu artinya nggak ada gunanya. Dalam perumpamaan ini, si pemohon berulang-ulang ditolak, tetapi ia tidak memadamkan maksudnya di perumpamaan yang pertama tadi ya. Begitu juga doa kita tidak selalu kelihatan dijawab dengan segera, tetapi Kristus mengajarkan supaya kita tidak boleh berhenti berdoa. Doa tidak akan membuat sesuatu perubahan di dalam diri Allah. Doa adalah untuk membawa kita kepada penyesuaian dengan Allah. Bila kita menyampaikan permohonan kepadanya, Ia bisa melihat bahwa kita perlu menyelidiki hati kita dan bertobat dari dosa. Oleh sebab itu, Ia membawa kita melalui ujian dan pencobaan. Ia membawa kita melalui kerendahan hati agar kita dapat melihat apa yang menghalangi pekerjaan rohnya melalui kita. Ada syarat-syarat supaya janji Allah dipenuhi, dan doa tidak pernah dapat menggantikan kewajiban jikalau kamu mengasihi aku. Kata Kristus, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia, dan yang menyatakan diriku kepadanya. Orang yang menyampaikan permohonannya kepada Allah menuntut janji-janjinya, sedangkan mereka tidak menaati syarat-syaratnya, berarti menghina Tuhan. Mereka membawa nama Kristus sebagai otoritasnya untuk kegenapan janji itu, tetapi mereka tidak melakukan perkara-perkara yang akan menunjukkan iman dalam Kristus dan cinta kepadanya. Banyak orang kehilangan keadaan yang berkenan kepada Allah. Kita perlu memeriksa dengan teliti tingkah laku percaya kita yang kita gunakan untuk mendekati Allah. Kalau kita tidak menurut, kita membawa kepada Tuhan suatu catatan untuk dibayar, padahal kita belum memenuhi syarat-syarat yang akan memungkinkan kita dibayar oleh Tuhan. Kita mempersembahkan kepada Allah janji-janjinya dan meminta Dia untuk memenuhinya, padahal dengan berbuat demikian, Ia akan menghina namanya sendiri. Janji Tuhan adalah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan Rasul Yohanes berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Ini perjuangan kita ya. Kita harus tidak menjadi seorang pendusta. Satu dari perintah Kristus yang terakhir kepada murid-muridnya ialah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Apakah kita menuruti perintah itu ataukah kita memanjakan sifat-sifat yang kasar yang tidak menyerupai sifat Kristus?
Jika dalam suatu cara kita telah menyusahkan dan melukai orang lain, adalah kewajiban kita untuk mengakui kesalahan kita dan mencari perdamaian. Ini adalah suatu persiapan yang penting agar kita tidak boleh di hadapan Allah dalam iman, agar kita boleh datang ke hadapan Allah dalam iman dan meminta berkat kepadanya. Jadi kalau kita menyusahkan, melukai hati orang, percuma kita datang di hadapan Tuhan, ya. Masih ada masalah lain yang sering dilalaikan oleh orang yang mencari Tuhan di dalam doa. Apakah kamu jujur kepada Allah? Melalui Nabi Meliaki, Tuhan berkata, "Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu," firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, "Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau mengenai persembahan dan persembahan?" Sebagai pemberi segala berkat, Allah menuntut sebagian dari semua yang kita miliki. Ini persediaan baginya untuk menunjang pekabaran Injil. Dan dengan mengembalikan ini kepada Allah, kita harus menunjukkan penghargaan kita kepada pemberiannya. Tetapi bila kita menahan dari Dia apa yang menjadi miliknya, bagaimanakah kita dapat menuntut berkatnya? Kalau kita tidak menjadi penata layan yang setia untuk perkara-perkara yang ada di dunia, bagaimanakah kita dapat berharap Dia mempercayakan kepada kita pekerjaan-pekerjaan surga? Barangkali disinilah letak rahasia doa yang tidak dijawab. Bahaya ini, ya. Tetapi Tuhan dalam kemurahannya yang besar siap sedia mengampuni, dan Dia belas seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makan di rumahku, dan ujilah aku. Apakah aku membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Demikianlah pula dengan setiap tuntutan Allah yang lain. Semua pemberiannya dijanjikannya dengan syarat penurutan. Allah memiliki surga yang penuh dengan berkat bagi orang yang mau bekerja sama dengan Dia. Semua orang yang menurut Dia dapat dengan keyakinan menuntut kegenapan janji-janjinya. Tetapi kita harus menunjukkan dengan percaya dan teguh dan tidak menyimpang kepada Allah. Acap kali Ia bertangguh jawab kita. Acap kali Ia bertangguh menjawab kita untuk menguji iman kita atau menguji kemurnian keinginan kita. Sesudah memohon sesuai dengan firman-Nya, kita harus percaya kepada janjinya dan mendesak permohonan kita dengan suatu ketentuan yang tidak akan ditolak. Allah tidak berkata, "Mintalah sekali dan engkau akan menerimanya." Ia menyuruh kita untuk meminta, tetapi berdoa tanpa mengenal lelah. Permohonan yang tekun membawa si pemohon itu ke dalam sikap yang lebih sungguh-sungguh dan memberikannya ke suatu keinginan yang lebih besar untuk menerima perkara-perkara yang dimintanya. Kristus berkata kepada Marta di kuburan Lazarus, "Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Tetapi banyak orang yang tidak memiliki iman yang hidup. Itulah sebabnya mereka tidak melihat lagi kuasa Allah. Kelemahan mereka adalah akibat dari ketidakpercayaannya. Mereka lebih banyak menaruh iman mereka dalam pekerjaan mereka sendiri daripada dalam pekerjaan Allah bagi mereka. Mereka menaruh harap pada dirinya sendiri. Mereka membuat rencana dan berangan-angan, tetapi berdoa sedikit dan hanya mempunyai kepercayaan yang sedikit kepada Allah. Mereka kira bahwa mereka mempunyai iman, tetapi itu hanyalah dorongan hati pada saat itu. Gagal untuk menyadari keperluan sendiri dan kerelaan Allah untuk memberi. Mereka tidak tabah mengharapkan permohonan mereka kepada Tuhan. Ini luar biasa satu statement ini ya. Ini memukul sekali juga buat saya. Ya. Mereka lebih menaruh iman mereka kepada pekerjaan mereka sendiri dibandingkan pekerjaan Allah.
Doa kita harus tekun dan tetap seperti permohonan sahabat yang sangat memerlukan yang meminta roti di tengah malam. Mungkin tekun dan ikhlas permintaan kita, makin tekun ikhlas permintaan kita, semakin dekat persatuan rohani kita dengan Kristus, kita akan menerima berkat-berkat yang bertambah sebab kita mempunyai iman yang sama. Bagian kita adalah untuk berdoa dan beriman, berjagalah dan berdoa, berjaga dan bekerja sama dengan Allah dan yang mendengar doa. Ingat bahwa kami adalah kawan sekerja Allah. Berbicara dan berbuat sesuai dengan doamu. Hal ini akan membuat perbedaan yang nyata pada dirimu. Apakah pencobaan akan membuktikan imanmu asli atau menunjukkan bahwa doamu hanya berupa bentuk saja? Apabila kekacauan, kesukaran yang kau hadapi, janganlah berharap pertolongan manusia. Percaya dengan segenap hati kepada Allah. Kebiasaan menceritakan kesulitan-kesulitan kita kepada orang lain hanya menjadikan kita lemah, yang tidak mendatangkan kekuatan kepada orang lain. Di atas mereka terletak beban kelemahan rohani kita yang tidak dapat mereka ringankan. Kita mencari kekuatan kepada manusia yang bersifat salah dan fana, padahal kita dapat memperoleh kekuatan dari Allah yang kekal, yang tiada kesalahan. Jangan sering-sering cerita mengenai kesulitan kita. Itu tidak membantu, katanya ya, di sini ya. Tidak membantu, justru itu akan membuat lemah rohani kita, dan mungkin orang yang mendengarnya juga akan menjadi lemah. Engkau tidak perlu pergi ke ujung bumi untuk mencari hikmat, karena Allah dekat. Engkau perlu jauh-jauh. Bukanlah kecakapan yang engkau miliki sekarang ini atau yang akan kau miliki nanti yang akan mendatangkan sukses bagimu, tetapi yang memberi sukses adalah apa yang diperbuat Allah bagimu. Kita perlu mempunyai keyakinan yang kurang terhadap apa yang dapat dilakukan manusia. Lebih banyak menaruh keyakinan kepada apa yang dapat diperbuat oleh Allah bagi setiap jiwa yang percaya. Dia ingin engkau menjangkau Dia melalui iman. Ia ingin memberikan pengertian kepadamu dalam masalah duniawi dan juga masalah rohani. Ia dapat mempertajam pikiran. Ia dapat memberikan akal budi dan kepandaian. Kerahkanlah talentamu untuk bekerja, meminta hikmat dari Allah, dan itu akan diberikan kepadamu. Peganglah firman Kristus sebagai jaminanmu. Bukankah Ia mengundang kau supaya datang kepadanya? Jangan biarkan dirimu berbicara dalam cara yang tiada harapan dan dengan cara yang mengecewakan. Jika toh engkau berbuat demikian, engkau akan kehilangan banyak perkara. Oleh memandang kepada rupa-rupa persungutan waktu kesulitan dan kesusahan datang, engkau memberikan bukti imanmu yang sakit dan lemah. Berbicara dan bertindaklah seolah-olah iman tidak terkalahkan. Tuhan kaya dalam sumber. Ia memiliki dunia ini. Pandanglah kepada surga dalam iman. Pandanglah kepadanya yang mempunyai terang dan kuasa kekuatan. Dalam iman yang sejati terdapat suatu kegembiraan, prinsip yang teguh, dan tujuan yang terarah, sehingga waktu maupun kerja keras tidak dapat memperlemahnya. Orang-orang muda menjadi lemah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ketika Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Banyak orang yang rindu hendak menolong orang lain, tetapi mereka merasa bahwa mereka tidak mempunyai kekuatan rohani atau terang untuk diberikan. Biarlah mereka menyampaikan permohonannya ke tahta rahmat, memohon akan Roh Kudus. Allah berdiri siap atas setiap janji yang telah dibuatnya. Dengan Alkitab di dalam tanganmu katakanlah, telah kuperbuat sebagaimana engkau katakan. Aku mempersembahkan janjimu. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita tidak saja harus berdoa dalam nama Kristus, tetapi oleh ilham Roh Kudus. Ia menerangkan apa artinya bila dikatakan bahwa Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Allah berkenan menjawab doa yang demikian. Bila dengan tekun dan ikhlas kita melayangkan doa dalam nama Kristus,
Maka dalam ketekunan itu terdapat sebuah janji dari Allah bahwa Ia akan menjawab doa kita lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Kristus telah berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Dan Yohanes yang kekasih di dalam ilham Roh Kudus berbicara dengan jelas dan pasti. Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Jadi, desakkanlah permohonanmu kepada Bapa dalam nama Yesus, Allah yang akan menghormati nama itu. Allah sangat menghormati nama Yesus. Pelangi yang mengelilingi tahta adalah satu jaminan bahwa Allah benar adanya, bahwa dalam Dia tidak berubah-ubah, juga tidak ada bayang-bayang. Kita telah berdosa terhadap Dia dan tidak layak lagi baginya. Namun Ia sendiri telah menempatkan dalam bibir kita permohonan-permohonan yang paling indah. Janganlah engkau menampik kami oleh karena namamu, dan janganlah engkau menghinakan tahta kemuliaanmu. Ingatlah perjanjianmu dengan kami, janganlah membatalkannya. Bila kita datang kepadanya, mengaku ketidaklayakan dan dosa kita, Ia telah berjanji untuk mendengar seruan kita. Kehormatan dari tahtanya ditinggikan untuk menggenapi sabdanya bagi kita, seperti Harun yang melambangkan Kristus, juru selamat kita, tidak membawa nama dari segenap umatnya dalam hatinya di tempat yang suci. Iman besar kita mengingatkan semua perkataan yang dengan perantaraan itu Ia telah memberikan dorongan kepada kita supaya percaya. Ia selalu mengingat akan janjinya. Semua orang yang mencari Dia akan mendapatkannya. Semua orang yang mengetuk pintu akan dibukakan pintu bagi mereka. Kepada seseorang tidak akan dijawab, "Jangan menyusahkan aku, pintu sudah tertutup, aku tidak mau membukanya. Tidak seorang pun yang akan memberitahu, aku tidak dapat menolongmu." Orang yang meminta roti di tengah malam akan memberi makanan kepada jiwa-jiwa yang lapar dan berhasil. Dalam perumpamaan itu, orang yang mencari roti dari orang asing menerima sebanyak yang diperlukannya. Dan di dalam ukuran apa Allah akan berikan kepada kita agar kita dapat memberikan kepada orang lain menurut pemberian kasih karunia Allah. Malaikat-malaikat memandang dengan perhatian yang penuh untuk melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya. Bila mereka melihat sesuatu simpati yang menyerupai simpati Kristus yang ditunjukkan bagi orang yang berdosa, mereka datang ke sisinya dan mengingatkan kata-kata yang berbicara sama seperti roh hidup kepada jiwa itu. Demikianlah Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Kesaksianmu yang asli dan sesungguhnya akan dijadikan berkuasa dalam kuasa kehidupan yang akan datang. Firman Tuhan akan berada dalam mulutmu seperti kebenaran dan kesucian. Usaha pribadi bagi orang lain harus didahului oleh banyak doa sembunyi-sembunyi, karena ia memerlukan hikmat yang besar untuk mengerti ilmu penyelamatan jiwa-jiwa. Sebelum berhubungan dengan manusia, berhubungan dulu dengan Kristus. Di tahta rahmat surga terdapat persiapan yang digunakan melayani manusia. Hendaklah hatimu terbuka untuk merindukan Allah yang hidup. Kehidupan Kristus telah menunjukkan apa yang dapat diperbuat manusia dengan jalan turut serta dalam sifat ilahi. Segala sesuatu yang diterima Kristus dari Allah juga bisa memilikinya. Segala diterima Kristus dari Allah, kita juga bisa memilikinya. Kemudian meminta dan menerima iman yang tabah dari Yakub dengan ketetapan yang pantang menyerah seperti Elia. Tuntutlah bagimu segala sesuatu yang telah dijanjikan Allah. Hendaklah pikiran yang mulia mencekam pikiranmu. Hendaklah kehidupan dan rantai tersembunyi dalam kehidupan Dia yang telah berfirman, dari dalam gelap terbitlah terang.
untuk bersinar dalam hatimu, untuk membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Roh Kudus akan membawa perkara-perkara dari Allah dan menunjukkan kepadamu, menyampaikannya sebagai suatu kuasa yang hidup di dalam hati yang menurut. Kristus akan memimpinmu sampai ke ambang pintu kebakaan. Engkau dapat memandang kemuliaan di balik tirai dan menyatakan kepada manusia kelimpahannya yang pernah hidup untuk pengantaraan bagi kita. Saudaraku sekalian, demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Jadi seperti judulnya tadi, meminta untuk memberi. Ada beberapa poin yang harus kita ingat, di mana Tuhan itu telah menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan Tuhan sangat mengasihi kita. Tadi disampaikan bahwa mana mungkin kita sebagai orang tua mau mengasihi kalajengking ketika anak kita membeli telur, seperti itu. Nah, jadi tidaklah mungkin bagi Tuhan, Bapa kita, memberikan yang jelek kepada anaknya. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan Tuhan juga meminta kita untuk mengasihi Dia, memiliki hubungan yang baik dengan Dia, mengasihi sesama kita. Dan dikatakan juga di dalam pelajaran ini, agar kita mau berdoa kepada Tuhan, tapi dengan catatan. Kita mau menuntut janji Tuhan, tapi dengan catatan, yaitu menurut Dia, mengasihi orang lain, dan lain-lain. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, ada banyak pelajaran yang saya pribadi pun ketika saya baca ini juga menjadi pukulan kepada diri saya. Biarlah bacaan yang singkat ini dan kasih Tuhan yang besar yang sudah ditunjukkan di dalam pelajaran ini ingat, agar itu menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Ada satu nama yang dikatakan bahwa Allah itu sangat mengenal nama itu, yaitu Yesus. Itu sebabnya di dalam doa-doa kita jangan hanya meminta apa yang menguntungkan bagi diri kita, tetapi di dalam doa kita harus selalu meminta kepada Tuhan agar kita dimampukan untuk memberi kepada orang lain. Dan ketika kita menyampaikan doa itu, ingatlah bahwa itu harus dibawa di dalam nama Yesus, karena Allah sangat mengenal dia dengan baik. Dan di dalam doa-doa kita juga dikatakan, apabila ada penolakan, mungkin kita tidak setia. Saya pun mungkin tidak setia. Saya tidak setia. Itu mungkin banyak doa saya yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika jawaban itu tidak ada, Tuhan katakan, tetaplah meminta. Karena apa? Ketika Tuhan tidak akan mungkin seperti tadi perumpamaan yang itu, datang tengah malam, kemudian Tuhan akan tolak permintaan kita, tidak. Tapi mintalah terus kepada Tuhan, tapi harus memenuhi syaratnya. Ya, harus memenuhi syaratnya. Kalaupun misalnya itu ditolak, seakan-akan kita merasa ditolak. Tetapi Tuhan mau kita terus meminta dan terus berdoa. Dan terus merasakan kita semakin dekat ketika kita meminta itu kepada Tuhan. Hubungan kita itu dengan Dia akan semakin erat. Dan tentunya Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dia pasti akan memberikan. Tapi seperti tadi juga dikatakan, diberikan secukupnya. Saudaraku, kita tidak perlu minta kita menjadi kaya, punya harta di mana-mana, tidak. Tuhan itu bijaksana, kita nggak bisa dikte Dia. Dia akan memberikan kepada kita apa yang kita perlukan secukupnya. Dan di dalam setiap kekurangan yang mungkin kita rasakan, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih atas segala berkat-berkatnya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua untuk menyambut hari Sabat, dan biarlah kiranya melalui firman ini juga dapat menjadi berkat kepada kita di Yang Kudus ini. Untuk itu kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertati di dalam kerajaan sorga, kami ucapkan puji dan syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat kembali menikmati hari Sabat-Mu yang kudus yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Tuhan, di dalam hari Sabat ini, di dalam kebaktian Vespers malam hari ini, kami telah mendengarkan firman-Mu.
Biarlah kiranya pelajaran ini dapat menjadi kekuatan bagi kami dan dapat menjadi cermin agar kami mampu mengintrospeksi diri kami. Ketika kami berdoa kepadamu Tuhan, dan sepertinya kami tidak menerima jawaban, biarlah kami selalu melihat ke depan kaca agar kami bisa melihat ada sesuatu mungkin yang tidak kami lakukan Tuhan. Kami tidak lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tetapi melalui pelajaran ini Tuhan, biarlah kami juga dikuatkan agar kami juga yakin bahwa apabila kami mengasihi Engkau, menuruti segala perintah-Mu, mengasihi orang lain, Tuhan pasti akan mendengar dan menjawab doa-doa kami. Tuhan pasti akan memberikan janji itu kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kelemahan kami sebagai umat-Mu yang berdosa, kami pun berdoa Tuhan, agar kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, melindungi kami, agar kiranya kami dapat menjadi umat-umat-Mu yang setia. Di dalam pergumulan kehidupan kami Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga selalu kuatkan. Kami adalah manusia yang berdosa. Tanpa penyertaan Tuhan, tanpa bantuan Tuhan, kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tuhan, pada malam hari ini kami juga akan beristirahat. Biarlah kiranya Tuhan juga sertai istirahat kami. Bangunkan besok pagi-pagi kami agar dapat mengikuti kebaktian hari Sabat bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain di Jemaat Kemang Pratama. Berkati juga anggota-anggota jemaat yang mungkin saat ini sedang sakit atau dalam pergumulan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan jawab doa-doa mereka. Tuhan lindungilah mereka. Biarlah kiranya kami dapat bersuka cita selalu di dalam Tuhan sambil menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Doa ini kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat hari Sabat bagi kita semua. Terima kasih untuk firman yang sudah kita dengarkan bersama. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita pribadi lepas pribadi untuk tetap setia pada menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ibadah kita sudah selesai. Kita ucapkan selamat malam, selamat Sabat, selamat beristirahat, dan sampai ketemu lagi besok hari Sabat.